Halo Sobat Bintang Meli Homeschooling, terima kasih Anda sudah mau untuk meluangkan waktu mendengarkan podcast yang sudah kita buat bersama. Kali ini saya akan menceritakan sebuah tema yang menurut saya menarik. Kita sudah belajar di rumah tanpa harus datang ke sekolah itu sudah berkisar 9 bulan. Banyak yang mengatakan awalnya itu kacau, tapi lama-kelamaan sudah mulai berangsur menuju ke perbaikan. Tetapi saya juga yakin perbaikan ini belum sampai pada posisi yang betul-betul sangat layak untuk kita sebut sebagai suatu proses yang bagus. Ada hal yang menarik ketika kita membicarakan tentang belajar dari rumah. Sebetulnya belajar dari rumah itu bukan untuk dilihat bagaimana anak-anak itu nanti menggunakan gadget. Anak-anak itu berinteraksi dengan temannya yang jauh melalui video call. Tetapi esensinya adalah bagaimana sebetulnya belajar itu bisa dilakukan kapanpun, terus kemudian bisa dilakukan dengan siapapun, terus kemudian nanti akan dikonfirmasi bersama-sama dengan kawan-kawan satu kelasnya. Akan menjadi menarik ketika belajar itu nanti dibebaskan, tidak perlu harus dalam satu ruangan khusus. Asik kali kalau belajar itu ternyata dalam satu waktu tertentu itu kita dibebaskan untuk mengamati apapun yang ada di sekitar kita, yang menurut kita itu adalah menarik, khususnya menarik perhatian kita. Nah, kemudian barulah setelah itu mungkin nanti setelah 2 hari mengamati, hari ketiga itu nanti kita akan kumpul bersama menceritakan tentang apa yang membuat kita itu tertarik. Setiap orang nanti akan cerita. Terus kemudian dia nanti akan menceritakan bagaimana rasa ketertarikannya dia pada sebuah pasar misal. Yang lain, dia tertarik pada sebuah kendaraan sepeda motor misal. Kemudian mereka saling berbagi cerita, saling mengelaborasi, dan gurunya ini bertugas untuk memfasilitasi, menemukan jalan tengah, terus kemudian memberikan saran-saran yang membangun, apa yang harus dilakukan dia selanjutnya. Saya membayangkan jika pendidikan itu berlangsung seperti ini, maka jelas tidak akan ada ranking. Mungkin nilai itu hanya sebatas hanya untuk cek lah ibaratnya ya, tapi tidak untuk standarisasi. Dan yang paling penting sebetulnya setiap anak itu nanti dia akan punya kesempatan yang sama untuk memiliki hak berubah menuju yang lebih baik. Tentunya dengan pendidikan ini. Saya mengibaratkan kalau seandainya kita itu tanpa ada sebuah sistem pendidikannya, yang ada itu hanya pakem-pakemnya saja, apa yang nanti harus diarahkan, terus ini bagaimana nanti mereka akan cara belajarnya dan sebagainya, mungkin itu akan terdengar menarik untuk dilaksanakan. Nah, jadi kepikiran nih, siapa tahu nanti di 2021 pendidikan kita itu sudah mulai berbenah. Tapi beneran nggak ya bakal bisa berbenah? Atau bakal seperti biasanya yang tanpa ada perubahan, stagnan, lalu kemudian masih diperebutkan dengan adanya ujian. Lalu kemudian ada hal-hal lain yang sifatnya teknis. Ayah dan bunda semuanya, beralihlah untuk memilih sekolah yang memang menurut ayah dan bunda semuanya itu mumpuni. Bukan hanya sekedar dari iklannya saja, bukan hanya sekedar dari citra yang disampaikan saja, tapi lebih tepatnya harus bisa betul-betul menceritakan apa program yang memang mereka bikin untuk membuat anak-anak kita itu menjadi anak yang super dan luar biasa. Jangan sampai bakat dan minat anak-anak kita itu nanti justru malah pupus ketika dia itu masuk ke dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Silakan dipilih mana yang sekiranya sekolah yang menurut Anda itu adalah paling bagus. Kemudian tetapkan bahwa Anda di situ bukan menitipkan anak-anak tetapi juga ikut berproses di dalamnya. Berproses ini mengambil peran untuk
ikut mendesain pendidikan khususnya ketika anak-anak itu berada di rumah.